أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Tepi Laut. Kali ini kita lanjutkan perjalanan kita di seputar kota Mekah. Dan saat ini kita sedang menuju ke kota Thaif, sebuah kota yang penuh sejarah dalam perjalanan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di kota Mekah ini. Kota Thaif berjarak sekitar 90 kiloan dari kota Mekah. Dengan bus perjalanan sekitar 1 jam lebih. Namun ketika Rasulullah berdakwah ke Thaif, beliau berjalan kaki bersama anak angkat beliau, Zaid bin Harithah, selama perjalanan 3 hari kurang lebih. Jika kita mencermati bagaimana Rasulullah berdakwah menyebarkan Islam, tentunya itu sangat berat sekali. Jadi ada perlawanan dari kaum Quraisy sendiri, yaitu kaum beliau, dan orang-orang yang masih berada di pemikiran atau budaya jahiliyah, yang biasanya mereka menyekutukan Allah dengan menyembah patung, berhala, dan lain sebagainya. Dan patutlah kita bersyukur kepada Allah, kita hidup di zaman yang memang keberhasilan Islam telah ditorehkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dan salah satu bentuk wujud rasa syukur kita, yakni kita hendaknya mengamalkan ajaran Islam sebagaimana yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah, dan tidak mengadakan suatu amalan dalam agama yang itu tidak ada contohnya. Karena ini sama aja kita menganggap bahwa Rasulullah telah tidak amanah menyampaikan agama ini. Dan hendaknya kita juga memperbanyak sholawat kepada Rasulullah, terutama di waktu-waktu yang memang dianjurkan, salah satunya yakni di hari Jumat. Dan jika kelak Allah memanggil saudara-saudaraku sekalian untuk pergi umrah ataupun haji dan akan mengunjungi kota Thaif, saya sarankan untuk membawa jaket, karena memang kondisi di kota Thaif itu cukup dingin karena memang berada di pegunungan. Jadi ibarat kata kalau orang Indonesia kita pergi ke puncak itu dingin. Dan pada waktu kita berkunjung ke sini itu lebih dingin daripada yang biasa kita alami ketika kita berkunjung di puncak Bogor. Dalam kisah dakwah di Thaif ini menunjukkan salah satunya kecintaan Rasulullah terhadap umat ini, yakni di mana ketika beliau ditolak dakwahnya di kota Thaif, kemudian dilempari batu oleh anak-anak dan budak, di mana anak beliau Zaid bin Harithah melindungi beliau dari hantaman batu. Dan ketika itu datang malaikat Jibril ditemanin dengan malaikat penjaga gunung yang menawarkan supaya ketika Rasul memerintahkan untuk menimpakan gunung di Thaif ke penduduk tersebut, maka malaikat tersebut akan melaksanakannya dengan izin Allah.
Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mengatakan beliau itu tidak ingin itu terjadi, bahkan ingin bahwa dari keturunan mereka itu orang-orang yang mentauhidkan Allah. Itu adalah bukti cinta Rasulullah terhadap umat ini, walaupun balasan dari penduduk Taif kala itu cukup keras penolakannya. Saat ini kita telah memasuki pusat kota di Taif. Jadi Taif ini adalah tempat berdakwahnya Abdullah bin Abbas setelah Rasulullah wafat, dan beliau juga dimakamkan di kota ini. Sahabat Abdullah bin Abbas ini pernah didoakan oleh Rasulullah supaya diberikan pemahaman al-hikmah tentang agama ini, yakni masalah tafsir Quran. Beliau juga dijuluki sebagai tintanya umat ini karena pemahaman beliau yang mendalam mengenai tafsir dan fikih. Di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, beliau juga menjadi juru dakwah kepada kaum Khawarij dengan berdakwah secara intens, dan dari hasilnya dari 12.000 dari 16.000 kaum Khawarij telah rujuk atau kembali kepada Islam yang benar dan mereka bertaubat atasnya. Abdullah bin Abbas meninggal pada tahun 68 Hijriah atau di usia 71 tahun. Di hari pemakamannya, sahabat Abu Hurairah berkata, telah wafat ulama umat ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan pengganti Abdullah bin Abbas. Di kawasan Masjid Abdullah bin Abbas ini banyak penjual buah-buahan yang merupakan komoditas andalan dari kota ini, dan di masjid ini juga terdapat perpustakaan yang cukup lumayan besar. Dan saat kita berkunjung ke sini, kita juga bertemu dengan rombongan dari Ustadz Nizar Sa'ad Jabal. Jadi kondisinya cukup ramai sekali di masa-masa ini, karena memang umroh ini tidak ada kuota, yang memang tidak ada batasan. Berapapun jumlah jamaah dari seluruh penjuru dunia datang diperbolehkan oleh pemerintah Saudi. Dan ini sepertinya memang seluruh umat Islam begitu rindunya untuk mengunjungi kota Haram, dikarenakan memang selama 3 tahun memang ada larangan untuk penerbangan ke luar negeri atau memasuki dari negara Saudi Arabia ini. Di sini juga terdapat beberapa sejarah mengenai kota Taif. Setelah ini perjalanan kita lanjutkan ke tempat penyulingan minyak wangi, dan dalam bus nanti akan ada beberapa penjelasan dari Ustadz Maududi Abdullah. Walau masih di atas agama Quraisy, dan itu kata para ulama salah satu hikmahnya kenapa Abu Thalib, tapi kata para ulama hikmahnya saja kenapa Abu Thalib masih di atas agama Quraisy, salah satunya kalau Abu Thalib masuk Islam, maka sama Abu Thalibnya akan diperangi oleh orang Quraisy. Namun karena Abu Thalib masih di atas agama Quraisy, maka cukup ada satu kurang. Allahul musta'an. Siapa itu? Allah. Mungkin. Dan Abu Thalib didatangi oleh orang Quraisy dan mengatakan, ya Abu Thalib, larang ponakanmu untuk berdakwah, larang ponakanmu untuk mengajar. Kata Abu Thalib, saya akan lakukan. Saya akan lakukan.
engkau dulu. Sanggup mereka ngambil matahari letakkan di tangan kanan saya. Sanggup mereka mengambil bulan letakkan tangan kiri saya. Itu mereka lakukan untuk menyuruh saya berhenti berdakwah. Tidak akan saya lakukan, wahai pamanku. Terjadi salah satu di antara dua. Agama ini Allah menangkan atau saya binasa. Saya akan terus berdakwah sampai salah satu di antara dua ini terjadi. Agama ini Allah menangkan, agama ini Allah kuatkan, atau saya binasa sebelum agama ini dimenangkan oleh Allah SWT. Melihat keteguhan hati itu, Abu Thalib katakan, lakukan apa yang kau mau. Saya akan menghalangi engkau dari orang Quraisy. Lakukan apa yang kau mau, saya akan menghalangi. Ketika Abu Thalib ditanya lagi oleh orang-orang Quraisy, Abu Thalib, kami sudah minta kepadamu untuk melarang anak ponakanmu untuk berdakwah. Abu Thalib, saya sudah lakukan. Abu Thalib bersiap, saya sudah lakukan. Tapi dia memang yang tidak mau gitu. Apa yang kalian minta kepadaku sudah saya kerjakan. Sampai Abu Thalib kemudian dicarikan pemuda gagah, pemuda ganteng. Kemudian ditawarkan kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, ini ambil anak ini, jadikan dia anakmu dan minta kami Muhammad untuk kami bunuh. Sampai segitunya usaha Quraisy untuk bisa menghentikan dakwah. Ambil anak ini, rawat oleh kamu, ini anak, lihat bagaimana anaknya baik, bagus, gagah, ganteng. Jadikan dia pengganti Muhammad, serahkan kepada kami Muhammad untuk kami bunuh. Kata Abu Thalib, enak aja kalian serahkan anak kalian kepada saya untuk saya rawat, saya serahkan anak saya kepada kalian untuk kalian bunuh. Sangat buruk apa yang kalian minta kepada aku, kata Abu Thalib. Anak kalian serahkan ke saya untuk saya rawat, anak saya serahkan ke kalian untuk kalian bunuh. Intinya Allah takdirkan Abu Thalib sebagai bumper dakwah. Namun di tahun ke-10 Hijriah Abu Thalib wafat. Abu Thalib wafat, atau ke tahun 9 Hijriah Abu Thalib wafat. Bapak Ibu dimuliakan Allah, dengan wafatnya Abu Thalib, Rasulullah SAW seperti kehilangan bumper, kehilangan yang berusaha menahan terus, yang dari arah orang-orang Quraisy ini. Disitulah Nabi berpikir berangkat ke Taif, berharap mereka bertemu dari bangsa-bangsa Bani Thaqif, kaum Bani Thaqif yang ada di Taif ini, yang mau menerima dakwah Nabi dan kemudian mau untuk menjaga Nabi dari serangan musuh-musuhnya yang tidak menyetujuinya. Dan Rasulullah SAW berangkat ke Taif. Dan satu hal yang pasti, Rasulullah berangkat ke Taif itu nggak naik bis ya. Itu pasti itu ya. Ya, naik apa Nabi ke Taif? Jalan kaki. Nabi Muhammad SAW pergi berdakwah ke Taif jalan kaki. 3 hari 3 malam baru sampai, Pak. Dari Mekah ke Taif jarak lebih kurang 90 km atau 80 km. Itu 3 hari 3 malam Nabi baru sampai di Taif. Yang Nabi inginkan menyampaikan agama ini kepada Bani Thaqif yang ada di Taif, dan berharap mereka mau untuk menerimanya dan mau menjadi pembela dakwah, pembela Rasulullah SAW untuk menyampaikan risalah Allah Taala. Namun harapan Nabi di luar kenyataan yang terjadi. Pemuka-pemuka Taif yang dikumpulkan Nabi SAW dan didakwahi mengatakan, kamu itu Nabi atau bukan? Kamu itu serius Nabi atau bukan? Benar Nabi atau tidak? Kata Nabi SAW, iya, saya Nabi. Mereka mengatakan, kalau kamu Nabi, ngapain minta tolong ke kami? Minta tolong sama Tuhanmu. Jangan bicara kepada kami. Atau kamu bukan Nabi, kamu pendusta. Kalau kamu pendusta, jangan bicara sama kami. Kami gak suka bicara sama orang pendusta. Ada yang gak suka, kami jangan habiskan waktu kami. Kami gak ingin waktu kami terbuang percuma untuk seorang pendusta seperti dirimu. Ya, karena orang Bani Thaqif juga sudah menyimak berita tentang orang Quraisy yang menolak. Dan mereka mengatakan, kalau kamu ini baik dan benar, kaumulah yang pertama kali yang akan mengikut kamu. Ketika kamu tidak mengikuti, itu pertanda kamu bukan orang baik. Jadi justru di luar
mereka tidak membuka pintu sedikit pun, celah sedikit untuk mau menerima agama Nabi SAW. Dan Nabi berangkat ke Taif diam-diam, Pak. Makanya Nabi jalan kaki. Nabi tidak naik kendaraan, karena kalau Nabi naik kendaraan orang Quraisy akan melihat ini Muhammad mau kemana ini, pasti jalan jauh ini kalau pakai naik unta. Makanya Nabi ke Taifnya jalan kaki dan tidak membawa sahabat-sahabat seperti Abu Bakar, Umar dan yang lainnya, hanya membawa anaknya saja, anak angkatnya Zaid. Karena kalau seorang ayah sedang jalan sama anaknya kan hal yang biasa. Tapi kalau Quraisy melihat Nabi Muhammad berjalan bersama, ya, Quraisy dia akan merasa Nabi akan pergi jauh karena hanya berjalan kaki. Tidak menyangka bahwa Nabi akan pergi berdakwah ke Taif. Jadi Nabi berangkat dari Mekahnya diam-diam dan tidak ingin orang Quraisy tahu. Oleh karena itu Nabi tidak naik kendaraan dan Nabi tidak membawa sahabat seperti Abu Bakar, Abu Umar dan yang lainnya. Namun membawa anaknya, anak angkatnya Zaid bin Harithah yang ketika itu namanya Zaid bin Muhammad. Seorang anak dan seorang ayah berjalan hal yang biasa. Dan ketika dia berjalan kaki, orang Quraisy tidak merasa Nabi Muhammad akan pergi jauh. Ya, intinya Nabi Muhammad sembunyi-sembunyi dari pengetahuan Quraisy untuk pergi berdakwah ke Taif. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala, kata Nabi SAW, kalau kalian memang tidak mau menerima seruan dakwahku, tidak apa-apa, tapi saya minta kepada kalian satu hal, kata Nabi. Kata pemuka Quraisy, apa yang kamu inginkan? Kata Nabi SAW, tolong jangan beritahu Quraisy saya datang ke sini dan mendakwahi kalian dan minta perlindungan dari kalian. Jawaban mereka, itu yang pertama kali akan kami lakukan. Itu yang pertama kali akan kami lakukan. Langsung ajudan mereka panggil, sekarang kamu berangkat ke Mekah pakai kuda dan jangan berhenti kecuali di tengah orang-orang Quraisy dan sampaikan Muhammad sedang di Taif. Muhammad sedang di Taif, mengajak kami hidup untuk agama murtadnya dan minta perlindungan kepada kami untuk bisa bermusuhan dengan kalian. Kata Nabi SAW, kalau demikian, ya sudah, izinkan saya meninggalkan tempat ini. Kata mereka, kau tidak akan meninggalkan tempat ini dengan selamat, seperti kau masuk tempat ini. Ternyata mereka sudah siapkan budak-budak mereka, anak-anak kecil dengan bebatuan. Ketika Nabi keluar dari tempat pertemuan itu, Nabi dilempari dengan batu, dicaci, dimaki. Dan yang melempari itu adalah budak-budak, orang-orang lemah, anak-anak. Beda lah kalau lemparan batu pemulung dengan lemparan batu Pak Presiden, mungkin lebih berharga lah lemparan batu Pak Presiden gitu ya. Kepala saya pernah bocor dilempar batu sama Pak Presiden kan masih mending lah gitu. Tapi kalau kepala saya bocor dilempar batu oleh budak kan penghinaan di atas penghinaan gitu. Itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi bahwa ibu yang dimakan Allah Taala bukan pemuka Taif yang melempar Nabi dengan bebatuan, tapi sengaja dikumpulkan budak-budak, sengaja dikumpulkan orang-orang lemah, sengaja dikumpulkan anak-anak, ya, lalu mencaci maki Nabi SAW dengan kata sahabi dan yang lainnya, kemudian melempari Nabi SAW dengan bebatuan. Dan Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu melindungi Nabi dengan badannya. Dan yang paling banyak berdarah-darah kepalanya, badannya, kakinya adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu arda. Nabi juga berdarah, tapi hanya di bagian kaki, karena di bagian atas dilindungi oleh Zaid bin Harithah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala, ketika Nabi sudah keluar dari lemparan batu, Nabi berada dalam kondisi perasaan yang galau. Nabi SAW istirahat di bawah sebuah bukit. Tadi sudah kita lewati, sebelah kanan ada Masjid Qur. Di situ yang dikatakan, wallahu alam ya, tapi diketahui oleh penduduk Taif bahwa disitulah dulu katanya Nabi SAW duduk dan istirahat. Dan ketika itu Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma rabbal mustad'afin, ya Allah, rohnya orang-orang yang lemah, ya, ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati, aku keluhkan kepadamu lemahnya apa yang bisa aku lakukan dan sedikitnya kemampuanku. Kepada siapa engkau wakilkan aku? Kepada orang jauh
yang menyerang diriku seperti ini, atau kepada orang dekat yang kau jadikan mereka lah pemimpin-pemimpinku, yaitu penduduk Mekah. Kepada siapa engkau serahkan diriku? Kepada yang jauh mereka menyerangku, kepada yang dekat mereka lah penguasa kota Mekah yang juga tidak menerima dakwah. Kata Nabi SAW, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Namun asal engkau tidak murka kepada aku, maka aku tidak peduli. Asal engkau tidak murka kepada aku tidak peduli. Aku berlindung kepadamu agar engkau jatuhkan kepada aku azabmu, dan tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan kecuali hanya dengan Kau ya Allah. Nabi SAW ketika istirahat didatangi oleh seorang budak bernama Adas dan membawa sebuah setangkai anggur, ya, karena daerah Taif daerah yang lebih subur untuk perkebunan dibanding Mekah yang mayoritasnya adalah batu saja, sehingga Mekah bukan negeri yang banyak orang-orang yang berkebun di dalamnya. Namun Taif dari dahulu daerahnya daerah tanah yang cukup baik untuk tanaman. Membawa anggur kepada Nabi SAW, kemudian ketika akan makan anggur itu Nabi baca Bismillah. Bismillah lalu memakan anggur itu. Kata Adas, kalimat yang kamu ucapkan itu kalimat yang asing di telinga kami. Pernah kita dengar orang-orang selama ini mau makan baca kalimat itu. Kata Nabi SAW, ini adalah kalimat yang diperintahkan oleh Rabbku untuk baca ketika saya akan memakan sesuatu. Lalu Nabi bertanya kepada Adas, kau berasal dari daerah mana? Lalu dia menjawab, saya berasal dari daerah ini. Kata Nabi, itu daerah saudaraku Yunus bin Matta. Nabi Yunus. Daerah yang kau sebutkan itu daerah saudaraku Yunus. Adas mengatakan, engkau tahu Yunus? Kata Nabi, iya, dia saudaraku, dia Nabi dan aku juga Nabi. Kami sama-sama Nabi, ditunjuk oleh Allah untuk berdakwah. Dan Adas mendengar cerita dari orang kampungnya, cerita seorang Nabi yang berdakwah dahulu di kampungnya bernama Yunus. Dan dia familiar kisah dakwahnya Nabi. Familiar sekali dakwahnya Nabi Yunus di kampungnya Adas. Ketika Nabi SAW mengatakan saya adalah Nabi sebagaimana Yunus adalah Nabi, Adas langsung beriman. Adas langsung beriman dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia pegang tangan Nabi, dia cium tangan Nabi SAW. Dan ini hiburan pertama yang diberikan oleh Allah Taala kepada Nabi pasca ditolaknya dakwah beliau oleh pemuka-pemuka Bani Thaqif. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tak lama setelah itu Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril, dan bersama malaikat Jibril ada seorang nabi, seorang malaikat lagi yang tidak pernah terlihat oleh Nabi SAW. Ya, dan itu katanya dalam sejarah pertama kali Nabi Muhammad melihat malaikat selain Jibril. Selama ini tidak, Nabi hanya bertemu dengan malaikat Jibril. Untuk pertama kali melihat ada malaikat selain malaikat Jibril yang di Taif ini. Ya, datang kepada Nabi, nah, malaikat Jibril bersama seorang malaikat. Maka Jibril mengucapkan salam, kemudian mengatakan bersamaku malaikat gunung, yang telah diizinkan Allah Taala untuk bertemu denganmu dan diizinkan untuk mengikuti apa yang kau perintahkan. Apapun yang kau perintahkan kepada malaikat ini, Allah telah izinkan dia untuk mengikuti itu. Lalu malaikat gunung mengucapkan salam kepada Nabi SAW, dan setelah mengucapkan salam mengatakan, ya Muhammad, Allah Taala telah izinkan aku untuk mengikuti apa yang kau minta kepada aku. Sekiranya kau ingin gunung ini aku angkat dan aku hempaskan kepada penduduk Taif, aku akan lakukan. Jadi malaikat bisa mengangkat gunung, Bapak dan Ibu. Malaikat Allah kuat, ya. Namun kekuatan yang luar biasa yang mereka miliki, postur tubuh yang besar yang mereka miliki, kekuatan yang besar yang mereka miliki, tetap mereka tidak berani berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimuliakan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kembali kita ingatkan bahwa kita ini makhluk yang lemah, ya, malaikat-malaikat yang kuat tidak berani berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita, ya, mau lebih dari kita sangat lemah, tidak mampu apa-apa dibanding malaikat, tidak memiliki kekuatan apa-apa dibanding kekuatan malaikat. Akan tetapi
gunung untuk mengangkat gunung dan mengompaskannya kepada Bani Tatif, penduduk Taif, Nabi mengatakan jangan lakukan. Saya berharap dari tulang punggung mereka lahir generasi-generasi yang beribadah kepada Allah. Saya berharap dari tulang punggung mereka, dari tulang sulbi mereka, lahir anak-anak dan keturunan-keturunan yang akan beribadah dan mengibadati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah kabulkan doa Nabi Muhammad SAW. Lahir dari generasi-generasi Taif setelahnya orang-orang yang beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW kembali ke kota Mekah dan hampir masuk ke kota Mekah. Ketika hampir masuk ke kota Mekah, Rasulullah di malam hari sholat malam sebelum masuk ke kota Mekah. Dan pada sholat malam itulah Rasul membaca Al-Quran, didatangi oleh jin. Dan kemudian jin menyimak bacaan Quran Nabi SAW dan mereka beriman dengan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi SAW. Dan ketika itu juga pertama kali Nabi juga tahu bahwa beliau diutus oleh Allah untuk manusia dan jin. Dan itu juga kabar gembira yang kedua diberikan oleh Allah Taala kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa mayoritas kaum jin juga beriman kepada dakwah beliau. Jadi setelah dapat penolakan, maka setelah berimannya Hadas, maka berimannya kaum jin merupakan kabar gembira yang kedua yang diberikan oleh Allah Taala kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang dimuliakan Allah, inilah di kota Taif, ya, sebuah kota yang merupakan saksi bisu akan dakwah Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berada di ketinggian, ya. Oleh karena itu udaranya lebih sejuk lebih dingin daripada Mekah. Bapak Ibu dimuliakan Allah Taala, dari sini kita akan bergerak menuju tempat penyulingan apa? Penyulingan minyak wangi, parfum. Ya, dan ini kita telah tiba di tempat penyulingan parfum. Jadi di sini terdapat kebun serta proses pembuatan minyak wangi, serta juga terdapat penjualan minyak wangi tersebut dan produk-produk turunannya. Namun di luar-luar ini juga banyak juga pelapak-pelapak yang menjajakan dagangannya, baik berupa parfum ataupun makanan ringan. Dan ketika masuk ke tempat ini, kita disuguhi video dari tempat penyulingan bunga yang dijadikan menjadi minyak wangi. They have been harvested early in the morning and placed in bags moistened with water so it won't wither. Dan ini adalah toko yang menyediakan minyak wangi, bufur, ataupun produk turunnya seperti sabun ataupun shampoo. Jadi bagi para jamaah yang ingin membeli oleh-oleh bisa dilakukan di tempat ini. Jadi cukup padat pengunjung di tempat ini. Ada juga pengunjung dari negara Malaysia, dan seperti yang kita lihat ini kabut begitu tebal dan memang dingin suasana di sini. Kalau memang berkunjung ke tempat ini, seperti yang saya sarankan tadi, hendaknya kita pakai jaket, karena pada saat ini kami tidak memakai jaket, jadi cukup dingin sekali. Jadi proses membeli oleh-oleh telah selesai dan kita akan makan siang, yakni nasi mandi ayam yang khas di tempat ini. Namun karena
karena cuaca begitu dingin dan kebetulan saya nggak memakai jaket, jadi kita tidak sempat membuat video di tempat tersebut. Dan dalam perjalanan pulang menuju kota Mekah, kita mampir untuk sholat di Miqat Qarnul Manazil yang merupakan miqat bagi penduduk Taif dan Dubai. Jadi perlu diingat, biasanya kalau untuk perjalanan umroh 9 hari, umroh hanya dilakukan dalam sekali safar. Jadi tidak bisa dilakukan berkali-kali, kecuali memang dia keluar dari kota Mekah, kemudian dia menginap misalkan di Madinah beberapa hari, kemudian dia kembali lagi untuk melakukan umroh, maka ini dibolehkan. Dan setelah selesai sholat asar, kita menuju ke kota Mekah. Dan sampai di sini perjalanan atau liputan dari umroh kita. Semoga Allah memberikan kesempatan bagi kami dan saudara sekalian untuk bisa mengunjungi kembali dua kota suci ini untuk melakukan ibadah baik haji maupun umroh. Yang perlu kita ketahui bahwa ibadah umroh itu hukumnya wajib pada kali pertama bagi orang yang memiliki kemampuan tentunya. Namun itu tidak mustahil kita dapatkan jika kita serius dalam menjalankan atau berniat menuju ke dua kota suci ini. Dan semoga Allah memudahkan rizki kita untuk kembali ke tempat ini. Dan ini adalah video rangkaian ibadah umrah yang kita lakukan di tahun 2023 di bulan Januari, dan ini adalah video terakhir, dan semoga masih ada video-video lainnya yang mengungkap atau menceritakan tentang dua kota suci ini. Semoga Allah mudahkan. Dan jangan lupa bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe channel kami dan tekan tanda lonceng supaya bisa mendapatkan notifikasi video kami yang terbaru. Itu saja dari kami. Terima kasih sudah menonton dan jazakallahu khairan katsiran untuk Ustadz Maududi Abdullah dan tim Wipatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.